Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas izin Allah kita semuanya bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita ini menjadi bekal di hari akhirat nanti. Hadirin yang berbahagia, kami diminta untuk menyampaikan masalah nuzulul Quran. Di Indonesia memang menjadi tradisi 17 Ramadan itu diperingati sebagai malam turunnya Al-Quran. Tapi kalau kita lihat dalam konteks sejarah, turunnya Al-Quran itu sesuai dengan surat yang sering dibaca oleh imam kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Qadar. Kapan malam Qadar? Kata Rasulullah, di 10 terakhir Ramadan itulah malam Qadar. Berarti Al-Quran itu turun pertama kali itu di malam Lailatul Qadar, yaitu malam di antara malam yang 10 terakhir. Oleh karena itu, kenapa di Indonesia diperingati tanggal 17? Itu karena dulu terikat atau terkait dengan salah satu kemerdekaan kita yang memang merdeka pada bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan dikait-kaitkan. Tapi nggak ada masalah. Yang jelas Quran turun pada bulan Ramadan. Kapan tepatnya? Pada malam Lailatul Qadar. Dalam tafsir Ibnu Abbas, malam Lailatul Qadar di situ turun Al-Quran. Kapan terjadinya, kapan turunnya? Berdasarkan surat tersebut, dalam tafsir Ibnu Abbas dijelaskan, berdasarkan tafsir ayat kata, itu dimungkinkan akan jatuh pada tanggal 27 Ramadan. Berdasarkan ayat atau berdasarkan kalimat Lailatul Qadar yang ada pada surat Al-Qadar. Kalimat Lailatul Qadar itu jumlahnya ada 9 huruf. Kalau dipisah-pisah itu jumlahnya 9 huruf. Dalam surat tersebut diulang 3 kali. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar sekali. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar 2 kali. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr 3 kali. Satu kalimat 9 huruf diulang 3 kali, 3 kali 9 27. Jadi dimungkinkan berdasarkan tafsir tersebut adalah jatuhnya malam Lailatul Qadar itu adalah di malam yang ke-27. Tapi Rasulullah menganjurkan agar mencarinya itu dimulai 10 terakhir Ramadan di malam-malam ganjil. Yang lebih hebat lagi pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan orang yang akan mendapatkan malam Lailatul Qadar itu adalah mereka yang mampu secara istiqamah, isaknya berjamaah, tarawihnya berjamaah dan gak pernah putus, maka itu dimungkinkan akan mendapatkan. Sedangkan bagi yang lain tentu bisa dengan cara mendirikan qiyamul lail, dengan mendirikan sholat malam. Apalagi dalam kitab Bulughul Maram dijelaskan hadis yang ke-716 itu riwayat sanadnya dari Abu Hurairah. Abu Hurairah ini seorang yang
punya hafalan hadis 5.374 hadis beliau hafal. Jadi salah satu sahabat Nabi yang paling banyak hafalan hadisnya adalah Abu Hurairah, yang sebelumnya memang sebetulnya beliau itu orang yang memang tidak mampu, orang yang miskin, tapi senang mencari ilmu, sehingga kalau zaman sekarang itu seperti mondok di tempat Nabi. Maka dalam sejarah disebut dengan ahlu sufa, karena tempatnya adalah di depan masjid atau di suf masjid itu. Beliau mempunyai hafalan hadis yang sangat banyak. Satu ketika beliau minta kepada Rasul, "Ya Rasulullah, aku ini seorang yang lemah hafalannya, mohon didoakan." Lalu Rasul mendoakan supaya ia menjadi orang yang alim. Maka setelah didoakan oleh Rasulullah, hafalan beliau sangat kuat, sangat banyak, termasuk mampu menghafal hadis di atas 5.000-an hadis. Salah satunya adalah man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Muttafaqun alaih. Man qama ramadhana, barang siapa yang qama, menghidupkan ramadhana, bulan suci Ramadan, imanan dengan iman, wa ihtisaban dengan mengharap ridha Allah, maka dipastikan kata Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah akan mengampuni dosa-dosanya di masa yang lalu. Maka Ramadan ini merupakan kesempatan bagi kita untuk meminta kepada Allah supaya dosa-dosa kita diampuni. Apalagi Al-Baqarah 185 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah katakan syahrul Ramadan, syahrun artinya bulan, Ramadan artinya pembakaran dosa. Syahrul bulan, Ramadan pembakaran dosa, berarti bulan Ramadan adalah bulan pembakaran dosa. Hikmah yang pertama ini. Kemudian kata Allah, unzila fil Qur'an, di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, yang kemudian dijelaskan di Al-Qadar tadi, turun pada malam di antara malam 10 Ramadan. Dan Quran itu kata Allah, hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Jadi sepanjang namanya manusia, sebetulnya petunjuknya adalah Al-Quran. Entah agama apapun, ya, sebetulnya petunjuknya itu adalah Al-Quran. Kata Allah, hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Jadi jikalau nanti ternyata ada orang non-muslim belajar Quran, nggak usah dilarang. Ada orang Buddha, Hindu, ada orang-orang yang mungkin belum menganut Islam, pengen belajar Quran, nggak ada masalah. Kenapa? Quran ini hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Setelah nanti Quran itu menjadi petunjuk bagi manusia, nanti akan meningkat menjadi hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, nuzulul Quran, Qurannya sudah turun, tapi hidayahnya yang terus-menerus kita harapkan. Boleh jadi kita punya Al-Quran atau kita hafal Quran, kita banyak membaca Quran, bacaannya dapat, hafalannya dapat, tapi belum tentu hidayahnya dapat. Sebagaimana dalam sejarah orang yang membunuh Ali bin Abi Thalib, itu namanya Ibnu Muljam, itu ternyata seorang yang hafal Quran. Orang Khawarij hafal Quran. Dia mengatakan la hukmu illallah. Dia katakan tidak ada hukum kecuali Allah. Dia melihat Ali bin Abi Thalib telah melakukan pelanggaran, keluar dari syariat menurutnya, karena membuat hukum sendiri bukan berdasarkan Al-Quran. Sehingga orang Khawarij ini yang hafal Quran ini didorong oleh hawa nafsunya, tidak ada hukum kecuali Allah, maka ia kemudian membunuhnya. Oleh karena itu, hadirin berbahagia, Qur'annya sudah turun, hafalan barangkali sudah punya, bacaan sering kita baca, tapi hidayahnya barangkali belum turun kepada kita. Kenapa? Karena barangkali kita tidak mau mengkajinya, tidak mau belajar isinya, sehingga mungkin dari tahun ke tahun kita tidak meningkat pemahaman tentang Al-Quran. Oleh karena itu, Ramadan ini kesempatan bagi kita untuk meningkatkan belajar Al-Quran,
Di samping itu, kalau kita belajar Al-Quran, ada bantuan dari Allah. Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Allah yang Maha Pemurah, Maha Pengasih, 'allamal Qur'an, mengajarkan Quran. Khalaqal insan, menciptakan manusia. Wa 'allamahul bayan, Allah juga yang mengajarkan pemahamannya. Artinya apa? Ada intervensi Allah untuk membuat orang Islam yang mau belajar Quran itu paham Al-Quran. Sehingga jangan heran ketika ada orang yang mu'alaf baru masuk Islam sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ternyata dia mengerti Al-Quran, paham Al-Quran. Kenapa? Karena hak untuk memberikan pemahaman Al-Quran itu Allah campur tangan. Maka jangan pernah kita merasa terlambat belajar Al-Quran. How to read, bagaimana membaca. Setelah baca bisa, how to understand, bagaimana kita memahami. Setelah kita paham, how to act, bagaimana kita mengamalkannya. Insyaallah ahsanu amalan, dengan namanya adalah sebaik-baik amal. Insyaallah kita semuanya diberikan hidayah oleh Allah Al-Quran sehingga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.